Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Ekonomi Moneter 1 kelas B Kampus Palembang. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Arsita Damayanti, yang kedua Diani Nur Fajri, yang ketiga Marlinda Alia Rosa, yang keempat Muhammad Rifansyah, yang kelima Prawita Nariswari, dan yang keenam Tia Sujayanti. Adapun materi pembahasan kita pada hari ini, yang pertama penjelasan seputar uang, yang kedua jumlah uang beredar, dan yang ketiga teori penawaran uang. Materi tentang uang. Pengertian uang. Uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, serta pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Syarat uang. Yang pertama, diterima secara umum atau acceptability. Yang kedua, memiliki nilai yang cenderung stabil atau stability of value. Yang ketiga, ringan dan mudah dibawa atau portability. Yang keempat, tahan lama atau durability. Yang kelima, kualitasnya cenderung sama atau uniformity. Yang keenam, jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan atau scarcity. Yang ketujuh, mudah dibagi tanpa mengurangi nilai atau divisibility. Fungsi uang. Secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Secara lebih rinci, fungsi uang dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang. Yang pertama, sebagai alat tukar atau medium of exchange yang dapat mempermudah pertukaran. Yang kedua, sebagai satuan hitung atau unit of account, karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Yang ketiga, sebagai alat penyimpan nilai atau valuta, karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Fungsi turunan uang, sebagai alat pemindah kekayaan. Seseorang yang hendak pindah dari suatu tempat ke tempat lain dapat memindahkan kekayaannya yang berupa tanah dan bangunan rumah ke dalam bentuk uang dengan cara menjualnya. Yang kedua, sebagai pendorong kegiatan ekonomi. Apabila nilai uang stabil, orang lebih bergairah dalam melakukan investasi. Yang ketiga, sebagai alat pembayaran yang sah. Kebutuhan manusia akan barang dan jasa yang semakin bertambah dan beragam tidak dapat dipenuhi melalui cara tukar-menukar atau barter. Yang keempat, sebagai alat pembayaran utang. Uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran pada masa yang akan datang. Yang kelima, sebagai alat penimbun kekayaan. Sebagian orang biasanya tidak menghabiskan semua uang yang dimilikinya untuk keperluan konsumsi. Jenis uang. Yang pertama, uang kartal. Uang kartal adalah uang terbitan bank sentral dan dapat dipakai masyarakat sebagai alat pembayaran sah dalam transaksi jual beli sehari-hari. Bentuk dari uang kartal dapat berupa uang kertas maupun logam. Yang kedua, uang giral. Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank umum berupa surat-surat berharga. Yang ketiga, uang kuasi. Uang kuasi adalah yang digunakan untuk mendeskripsikan aset yang dapat diuangkan secara cepat. Uang kuasi terdiri dari deposito, tabungan, dan simpanan falas milik swasta domestik. Yang keempat, uang elektronik atau e-money. E-money adalah alat pembayaran dalam bentuk elektronik di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Penggunaannya harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit. Contohnya seperti e-tol, ShopeePay, GoPay, dan lain-lain.
uang berdasarkan nilainya. Yang pertama, uang penuh. Uang yang memiliki nilai bahan dan nilai nominal yang sama. Nominal uang yang tertera sama dengan nilai bahan dan proses pembuatan uang ini. Yang kedua, uang tanda. Sedangkan yang dimaksud dengan uang tanda adalah uang yang nilai bahan dan nominalnya berbeda. Misalnya, untuk membuat uang 2.000, biaya yang diperlukan adalah 1.000. Definisi uang berdasarkan tingkat likuiditasnya. Yang pertama, M1. M1 adalah uang kertas dan logam ditambah simpanan dalam bentuk rekening koran atau dengan deposit. Yang kedua, M2. M2 adalah M1 ditambah tabungan ditambah deposito berjangka atau time deposit pada bank umum. Yang ketiga, M3. M3 adalah M2 yang sama dengan tabungan ditambah deposito berjangka pada lembaga-lembaga tabungan non-bank. Teori nilai uang. Teori nilai uang membahas masalah-masalah keuangan yang berkaitan dengan nilai uang. Teori uang statis. Teori ini disebut statis karena tidak mempersoalkan perubahan nilai yang diakibatkan oleh perkembangan ekonomi. Yang termasuk teori uang statis adalah teori nominalisme, teori negara, teori metalisme, teori konvensi. Yang kedua, teori uang dinamis. Teori ini mempersoalkan sebab terjadinya perubahan dalam nilai uang, dan teori ini diantaranya adalah teori persediaan kas, teori ongkos produksi, teori kuantitas dari David Ricardo, teori kuantitas dari Irving Fisher. Motif permintaan uang. Yang pertama, motif transaksi. Motif transaksi adalah uang yang dipegang untuk memfasilitasi pembayaran harian. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Motif berjaga-jaga adalah motif yang timbul karena orang mengalami dan merasakan ketidakpastian dalam hidupnya mengenai pembayaran yang mungkin atau harus mereka lakukan, misalnya kesehatan, musibah, dan lain-lain. Yang ketiga, motif spekulasi. Motif spekulasi adalah motif yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh keuntungan dari pemilikan aktivitas atau uangnya. Jumlah uang beredar. Mata uang dalam peredaran dan uang beredar. Penting untuk membedakan di antara mata uang dalam peredaran dan uang beredar. Mata uang dalam peredaran adalah jumlah mata uang yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral, atau uang logam dan uang kertas yang biasa disebut dengan uang kartal. Sedangkan uang beredar adalah semua jenis uang yang berada di dalam perekonomian, yaitu jumlah dari mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral dalam bank-bank umum. Pengertian jumlah uang beredar atau JUB. Ada sebagian ahli yang mengklasifikasikan jumlah uang beredar menjadi dua, yaitu pertama, jumlah uang beredar dalam arti sempit atau disebut narrow money atau M1 yang terdiri dari uang kartal dan uang giral atau demand deposit. Yang kedua, uang beredar dalam arti luas atau broad money atau M2 yang terdiri dari M1 ditambah dengan tabungan dan deposito berjangka atau time deposit atau yang biasa disebut uang kuasi. Terakhir, sementara ahli lain menambahkan dengan M3 yang terdiri dari M2 ditambah dengan semua deposito pada lembaga-lembaga keuangan non-bank atau asuransi pegadaian. Uang beredar M1 dan M2. Faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar, yang pertama keadaan neraca pembayaran atau surplus atau defisit, yang kedua keadaan APBN, surplus atau defisit, ketiga perubahan kredit langsung Bank Indonesia, dan yang terakhir keempat adalah perubahan kredit likuidasi Bank Indonesia. Tabel perkembangan jumlah uang beredar sampai dengan Juni 2016. Pertumbuhan M2 pada Juli 2016 tercatat sebesar 8,1%, lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 8,7%. Posisi kredit yang disalurkan perbankan pada akhir Juli 2016 tercatat sebesar 4.168,4 triliun atau tumbuh sebesar 7,7%, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh sebesar
kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kebijakan moneter kuantitatif yang meliputi yang pertama, politik pasar terbuka. Bank Indonesia mengendalikan jumlah uang beredar dengan cara jual beli surat-surat berharga. Yang kedua, politik diskonto dan bunga pinjaman. Bank Indonesia dapat memberi surat-surat berharga bank-bank umum yang tingkat likuiditasnya tinggi dengan tingkat diskonto yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia juga bisa memberi pinjaman. Yang kedua, kebijakan moneter kualitatif yang meliputi yang pertama, pengawasan pinjaman secara selektif. Bank sentral mengawasi pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank-bank umum agar bank-bank umum selektif dalam memberikan kredit kepada debitur. Yang kedua, pembujukan moral. Pertemuan langsung dengan pimpinan bank-bank umum untuk meminta langkah-langkah tertentu dalam rangka membantu kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Yang kedua adalah kebijakan fiskal atau pajak. Kebijakan ini juga dapat mempengaruhi jumlah uang beredar, yaitu melalui pajak. Apabila pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan memperluas objek pajak, berarti akan lebih banyak uang yang tersedot ke pemerintah. Dalam hal ini berarti jumlah uang beredar menjadi kurang. Rumus jumlah uang beredar menurut Irving Fisher, M kali Q sama dengan P kali T, di mana M merupakan suplai uang, Q merupakan kecepatan uang, T merupakan tingkat harga rata-rata, dan T merupakan volume transaksi dalam perekonomian. Materi tentang teori penawaran uang. Konsep dasar penawaran uang yaitu besar kecilnya dipengaruhi oleh penguasa moneter, atau dengan kata lain penawaran uang tidak dipengaruhi oleh tingkat suku. Meskipun demikian, masyarakat dapat juga mempengaruhi tingkat penawaran uang melalui perilakunya dalam menentukan jenis atau bentuk kekayaan yang diinginkan. Kurva penawaran uang. Kurva penawaran uang pada umumnya memiliki slope positif. Jumlah uang yang beredar juga dipengaruhi oleh tingkat bunga. Dalam kurva tersebut, dapat dilihat bahwa pada saat harga mengalami kenaikan akan mengakibatkan meningkatnya tingkat penawaran terhadap barang tersebut. Kemudian, ada faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang. Yang pertama, tingkat bunga. Tingkat bunga merupakan faktor utama yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Jika tingkat bunga terlalu tinggi, maka dunia usaha akan lesu. Kedua, tingkat inflasi. Inflasi yang tinggi dapat melumpuhkan perekonomian. Daya beli masyarakat menjadi rendah dan perusahaan tidak dapat menjual barang dan jasa yang ditawarkannya. Ketiga, tingkat produksi dan pendapatan nasional. Jika tingkat produksi dan pendapatan nasional rendah, pemerintah mungkin akan memperbanyak jumlah uang yang beredar dengan tujuan untuk menggairahkan dunia perbankan dan dunia usaha melalui peningkatan suku bunga dan peningkatan harga. Keempat, kondisi kesehatan dunia perbankan. Setiap bank diharuskan memiliki cadangan uang yang cukup untuk menjaga dana nasabah agar tetap aman. Bank Indonesia menetapkan tingkat cadangan tertentu yang sekaligus menjadi pengukur kesehatan bank. Kelima, nilai tukar rupiah. Jika nilai tukar rupiah menurun, pemerintah akan menurunkan jumlah uang yang beredar sehingga sesuai hukum keseimbangan permintaan dan penawaran. Tingkat bunga akan naik dan nilai rupiah pun akan meningkat. 3. Penawaran uang menurut klasik. Penawaran uang dan harga menurut pandangan klasik dibedakan menjadi dua bentuk. Yang pertama, teori kuantitas, dan yang kedua, teori sisa tunai. Pandangan dari kedua teori tersebut sama, yaitu perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan proporsional dengan tingkat harga. Kenaikan penawaran uang akan menimbulkan harga pada tingkat yang sama, dan penurunan penawaran uang akan menurunkan harga pada tingkat yang sama. Uang dan kegiatan ekonomi menurut pandangan Keynes. Keynes berkeyakinan bahwa pengangguran selalu wujud dan menyebabkan tingkat kegiatan dalam perekonomian berlaju mencapai tingkat yang maksimum. Keadaan ini dapat diperbaiki melalui dua pendekatan atau kebijakan, yaitu yang pertama menaikkan pengeluaran agregat.
melalui perubahan pengeluaran pemerintah dan komponen pengeluaran agregat lain. Yang kedua, menambah penawaran uang. Keynes tidak menunjukkan bagaimana perubahan penawaran uang akan memperbarui tingkat harga. Teori keuangan Keynes juga sama, tidak memperhatikan efek perubahan penawaran uang pada tingkat harga. Teori penawaran uang modern. Yang pertama, sumber dari terciptanya uang beredar adalah dari otoritas moneter dan lembaga keuangan. Yang kedua, otoritas moneter merupakan supplier uang primer, sedangkan lembaga keuangan merupakan supplier uang sekunder bagi masyarakat. Dan yang ketiga, pasar uang memiliki dua subpasar, yaitu pasar uang primer dan subpasar uang sekunder, di mana subpasar uang primer bersifat lebih fundamental karena uang sekunder atau giral hanya dapat tumbuh karena ada uang primer.